Saudara, pernahkah Anda berpikir bahwa satu hari akan melewati saat-saat ketika kondisi lemah dan rentan dan akhirnya sadar bahwa hidup membutuhkan bantuan? Tetaplah bersama program Sang Pemenang. Saya Oti Priambodo dan Pendeta Eslo Manik akan hadir dengan topik persekutuan Kristen, memperkenalkan tentang karunia mengagumkan yang Anda terima pada saat Anda menjadi anggota keluarga Kristus. Apa kabar Pak Pendeta Manik? Sukacita, Pak. Sukacita. Ya. Senang bisa bertemu lagi dalam Sang Pemenang kali ini. Dan kita akan berbicara tentang persekutuan Kristen ini, Pak Pendeta. Iya, Pak Oti. Saya senang juga ya untuk berbagi tentang persekutuan Kristen saat ini ya. Sebab Alkitab menceritakan bahwa seminggu setelah Yesus naik ke surga ya, Petrus menyampaikan khotbahnya pertama. Itu khotbah perdananya ya. Dia telah mengalami sukses yang luar biasa. Gereja bertumbuh menjadi 3.000 orang kan itu ya Alkitab mengatakan. Awalnya ya. Ya, lantas berkembang menjadi lebih dari 5.000 orang. Apa yang harus dilakukan seorang pendeta dengan begitu banyak orang dan tidak ada gedung gerejanya? Ya, tentu saja mereka bisa terus berkumpul di bait Allah. Tetapi orang-orang ini membutuhkan lebih banyak pengajaran dan pendewasaan. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, kan begitu ya? Dalam persekutuan. Nah, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lalu ketakutanlah melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda ajaib, Pak. Ya, Pak Pendeta Manik. Semua orang yang percaya saat itu ya, kalau kita melihat dari gereja mula-mula ya, itu tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Iya, betul. Dan selalu ada dari antara mereka untuk menjual harta miliknya, lantas membagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan ini yang menarik tadi disampaikan bahwa mereka bertekun dan sehati untuk berkumpul dalam bait Allah. Kemudian mereka memecahkan roti atau makan bersama sebagai bagian dari persekutuan dan mereka sangat bersukacita ya. Ini kalau kita melihat dalam persekutuan mula-mula. Bagaimana Pak Pendeta Manik? Begitu ya? Mereka itu tidak hanya bertemu dalam kebaktian umum di bait Allah. Kan? Dan tadi ada kata memecahkan roti bersama di rumah mereka. Kan begitu ya? Nah, mereka terlibat dalam kehidupan masing-masing dengan menyediakan apapun yang menjadi kekurangan yang lain. Ini dia. Bahkan kelompok ini menjadi sekoci penyelamat untuk membantu gereja bertahan dalam tantangan kehidupan di kemudian hari. Ya, jadi persekutuan Kristen ini sangat penting ya untuk kelangsungan kehidupan percaya kalau kita juga mengacu dengan apa yang disampaikan dalam gereja mula-mula begitu ya. Mula-mula ya. Disinilah sebenarnya Pak ya, kita mendapatkan sebuah kekuatan. Kita bisa bertahan untuk sementara waktu ketika kita masih muda, kuat dan cepat gitu ya. Tetapi bukankah akan tiba saatnya ketika kita harus melindungi sisa kawanan domba yang disebut dengan jemaat Tuhan? Satu saat nanti pasti akan melewati saat-saat kita lemah, saat kita juga rentan dan juga membutuhkan orang lain. Nah, berbicara tentang persekutuan Kristen atau yang disebut gereja, apa artinya itu sebenarnya? Ya, gereja itu dalam bahasa Yunani berarti persekutuan ya. Orang-orang yang dipanggil keluar. Itu kan gereja ya. Nah, ini berarti orang-orang yang bebas untuk membuat keputusan dalam komunitas mereka. Berikan kebebasan ya. Ya, Kristus telah memerdekakan dari perbudakan dosa, kegelapan itu ya. Agar menjadi orang-orang yang mengambil keputusan dalam membangun kerajaan Allah. Nah, Rasul Paulus membandingkan gereja dengan tubuh Kristus, di mana dia adalah kepala.
ini menekankan karakter spiritual gereja, kesatuan orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus dan ketergantungannya pada Kristus. Ya, Pak Pendeta Manik, di setiap negara di dunia ya tentunya ya, orang-orang Kristen itu memiliki kebiasaan untuk berkumpul setiap minggu untuk menyembah Allah yang sama, begitu ya? Ya, ada yang bertemu di gedung di pinggiran kota yang nyaman. Ada beberapa di katedral yang indah ya, di gedung pertemuan. Tapi beberapa di gubuk, Pak ya, di bawah pohon, di sudut halaman penjara, kan ada itu ya. Di radio, televisi, komputer, kelompok pendengar, kelompok-kelompok bersama, kelompok sel begitu ya. Ya. Namun kita lihat intinya adalah ini dia, Pak. Intinya adalah gereja Yesus Kristus berkumpul dan memuji Allah. Itu intinya. Menyanyikan pujian, mengaku iman mereka. Ada pengakuan iman. Kemudian membaca kitab suci. Lalu menyerap pengajaran dari membaca itu ya. Merayakan persekutuan dan menerima kekuatan, menaikkan doa dan itu menikmati persekutuan itu, Pak. Ya, jadi gereja ini terdiri dari semua orang yang mengaku Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Amin. Ya. Dan menyambut pemerintahannya dalam hidup mereka. Nah, mereka termasuk orang-orang yang berasal dari setiap suku bangsa ya, karena semua orang percaya itu memiliki hidup, yaitu hidup yang kekal. Ya. Gereja itu bukanlah bangunan. Ini yang harus dipahami ya. Nah, gereja juga bukanlah organisasi. Tetapi suatu organisme. Beda organisasi dan organisme ya. Organ tubuh Kristus, orangnya ya, yang dibentuk oleh setiap orang yang percaya, yang dianggap sebagai anggota individu tubuh ini. Nah, gereja adalah sebuah keluarga, yaitu orang-orang percaya. Ini dia, orang-orang percaya di dalam Kristus yang dilahirkan melalui iman. Nah, perintah Yesus kepada gereja ini adalah supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini tertulis di Injil Yohanes 13 ayat 34. Pak Pendeta Manik, ketika orang Kristen berkumpul untuk beribadah nih, belajar Alkitab dan berdoa, mereka dapat mendorong satu sama lain dan bertumbuh dalam banyak hal atau banyak cara yang tidak mungkin terjadi ketika hidup dalam kesendirian. Begitu betul, ya? Betul Pak Oti ya. Hidup kita itu sebagai manusia lebih cenderung untuk mengasingkan diri. Itu secara pribadi ya. Itu tidak baik. Karena memiliki efek yang merugikan pada hidup seseorang, ya, tetapi juga masyarakat kalau menyendiri ya. Sebab itu Allah memberikan cara penyelesaian, yaitu sebuah persekutuan. Agar orang-orang berkumpul bersama-sama dalam kelompok di mana persekutuan yang benar dipelihara dan didorong. Nah, Salomo mengatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Mungkin kita juga mengatakan demikian Pak Oti ya. Begitu ya. Apalagi kita sebagai keluarga ya. Keluarga. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain, yang tidak mempunyai teman ya untuk mengangkatnya ya, nah itu menjadi masalah. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas ya, begitu ya. Pak Oti kan dengan istri kan lebih hangat ya. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan Pak Oti. Ya, jadi artinya bahwa Allah tidak pernah merencanakan kita untuk menjalani hidup dalam kesendirian. Tepat sekali Pak. Tetapi sebagai sebuah persekutuan begitu ya. Saat Allah pada mulanya menciptakan Adam ya. Ia katakan, tidak baik bagi manusia untuk sendirian. Kita diciptakan untuk komunitas, bukan sendiri.
kita dapat mencapai potensi yang diberikan Allah tergantung pada interaksi dan introspeksi dengan orang lain. Ya, saya berpikir atau saya rasa bahwa kelompok teman-teman dekat kita dalam persekutuan bisa seperti diibaratkan tadi sekoci penyelamat, begitu yang disampaikan Pak Pendeta Manik tadi. Ya, dalam kelompok-kelompok kecil yang sehat tentunya ya, betul. Kita bisa mencurahkan kekhawatiran kita ya, atau curhat istilahnya sekarang ya. Curhat apa yang kita takutkan, berbagi harapan kita yang tulus dan impian kita kepada orang lain, dan menerima dorongan, pembinaan, dan juga dukungan. Nah, pelayanan pribadi yang bersifat muka dengan muka, face to face tidak dapat terjadi dalam pertemuan umum, tidak bisa. Itu sebabnya penulis Ibrani menulis, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti, rupanya ada yang biasakan yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati ya. Terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan semakin dekat. Itu kata Ibrani, Pak. Nah, jadi orang-orang yang hidup dalam isolasi atau menyembunyikan diri itu akan mengalami masalah dalam kehidupannya. Kecanduan, rasa bersalah, dan kekosongan. Dan melalui sebuah kelompok-kelompok kecil itu dapat memberikan itu rangsangannya. Kemudian rasa bersalah itu akan semakin tergerus bisa betul, Nah, jadi untuk mendengar pengakuan-pengakuan yang tepat dan untuk melepaskan beban yang ada di dalam diri masing-masing. Lantas ini bagaimana berkaitan dengan supaya kita keluar dari rasa menyendiri atau isolasi begini, Pak Pendeta Manik? Nah, kita mulai dengan menyadari bahwa Kristus tidak pernah menciptakan kaum pria sendiri ya. Setidaknya kita mendapatkan 55 ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang hubungan satu dengan yang lain. Allah merencanakan bahwa orang Kristen hidup dalam persekutuan dan tanggung jawab bersama, Pak. Nah, saat ini ada banyak gereja, Pak, dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok sel yang bertemu secara teratur seminggu sekali. Baik juga pada hari Minggu untuk perayaan besar. Ini sesuatu yang baik. Nah, jadi dalam sebuah persekutuan ini kelompok yang kecil itu yang sehat perlu ada komitmen satu sama lain. Sebagai persekutuan yang benar haruslah ada kejujuran, apalagi keterbukaan, saling percaya. Kemudian kebebasan mengekspresikan harapan dan aspirasi mereka gitu, Pak. Baik. Terakhir, sebuah kepastian dari Injil disebutkan bahwa tidak ada kelompok yang terlalu kecil. Kalau kita berbicara dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Dia sendiri mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Amen. Walau hanya 2 orang saja pun, maka di situ Yesus hadir. Dan di situ ada sebuah persekutuan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Manik untuk sharing bersama pada kali ini. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.